selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Hai, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film fantasi yang juga menemani masa kecil kalian. Bersiaplah. Ketika Warner Brothers berhasil mengadaptasi novel Harry Potter karya J.K. Rowling menjadi sebuah film live action yang magical, dan disusul dengan The Lord of the Rings dari New Line Cinema yang berhasil meraih keuntungan yang sangat besar, membuat Disney tidak tinggal diam. Melihat kesuksesan yang diraih oleh dua perusahaan tersebut, Disney memilih mahakarya dari C.S. Lewis dan mengadaptasinya menjadi sebuah live action dengan judul The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Film pertamanya dirilis 15 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2005. Bagaimana? Apakah kalian sudah merasa tua? Disney berkolaborasi dengan 20th Century Fox mempercayakan Andrew Adamson, pria berkebangsaan Selandia Baru, untuk duduk di kursi sutradara. Sebelumnya ia bekerja di bawah perusahaan DreamWorks Animation Studios untuk membuat film Shrek. Bisa dibilang untuk masalah film yang di luar nalar, penuh dengan sihir dan dunia fantasi, Andrew Adamson memang ahli di bidang ini. Karena ini termasuk ke dalam film yang jadul mungkin ya, kami akan sedikit mengingatkan cerita yang diusung dalam film ini. The Chronicles of Narnia menceritakan tentang anak-anak keluarga Pevensie yang harus pergi ke kampung halamannya selama Perang Dunia II berlangsung. Anak-anak keluarga Pevensie tersebut terdiri dari 4 orang kakak beradik, yaitu Lucy, Edmund, Susan, dan Peter. Di kampung halamannya tersebut, mereka ditampung dalam sebuah rumah milik Profesor Diggory Kirk. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain petak umpet, Lucy menemukan sebuah lemari yang bisa menghubungkan dunia nyata dengan dunia ajaib penuh dengan makhluk-makhluk dongeng yang disebut dengan dunia Narnia. Awalnya dia bertemu dengan seorang faun yang baik hati bernama Mr. Tumnus, yang pada akhirnya bukan hanya Lucy yang mengetahui tempat tersebut. Ketiga saudaranya yang lain juga ikut terlibat dalam permasalahan di tempat tersebut. Oh iya, dalam film ini terdapat dua karakter yang saling bertentangan, yaitu The White Witch dan juga Aslan, seekor singa bijak yang menuntun anak-anak keluarga Pevensie. Nah, di balik ceritanya yang membawa kita pada dunia yang sangat ajaib, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya tidak terjawab dalam film. Seperti, siapa yang menciptakan lemari? Kemudian siapa sosok Aslan sebenarnya? Hingga apa makna tersembunyi dari keseluruhan film The Chronicles of Narnia ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, seperti biasa, sebelum masuk ke dalam teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori film lainnya, episode The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak Pevensie dapat terhubung ke dunia Narnia untuk pertama kalinya karena dihubungkan oleh sebuah lemari di rumah Profesor Diggory Kirk. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba mereka bisa berada di Narnia. Kalian pernah berpikir nggak sih siapa yang menciptakan lemari tersebut? Mungkin banyak dari kalian yang berpikir bahwa lemari tersebut ya diciptakan oleh Profesor Diggory Kirk. Dan hal ini memang masuk akal karena memang lemari tersebut ada di rumahnya. Dalam beberapa scene juga mendukung akan hal ini. Salah satunya di bagian ending, kita melihat ketika Lucy mencoba untuk kembali ke Narnia, si Profesor bilang bahwa mungkin Lucy tidak akan bisa ke Narnia menggunakan lemari itu lagi. I don't think you'll get back in that way. Scene ini seolah-olah menunjukkan bahwa The Professor memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam dunia Narnia. Oke, kalian memang benar. Pembuat lemari tersebut adalah Profesor Diggory Kirk sendiri. Tapi, ini justru memunculkan pertanyaan baru. Siapa sebenarnya Profesor ini? Mengapa dia bisa menciptakan lemari ajaib tersebut? Apakah dia merupakan salah satu penduduk di Narnia? Lalu mengapa dia memilih 4 anak Pevensie untuk bisa masuk ke dunia Narnia? Well, kita memiliki semua jawabannya. Mari kita bahas satu persatu. Perlu kalian ketahui bahwa buku Narnia ini merupakan buku berseri layaknya Harry Potter dan The Lord of the Rings. Namun hingga saat ini kita hanya menyaksikan film live actionnya hingga seri ketiga, yaitu The Chronicles of Narnia, The Voyage of the Dawn Treader.
Nah, semua penjelasan mengenai lemari, profesor, dan The White Witch itu ada di dalam buku seri kelima berjudul The Chronicles of Narnia: The Magician Nephew. Buku ini merupakan prequel dari seluruh kejadian yang ada dalam kisah yang ada di Narnia pertama. Dalam buku ini, kita disuguhkan dengan cerita backstory mengenai profesor dengan nama asli Digory Kirk. Dia tinggal di sebuah pedesaan di London, Inggris bersama pamannya bernama Andrew dan bibinya Letty. Berdasarkan catatan dalam buku, kedua orang tua Digory memang tidak selalu bersamanya. Ibunya menderita sakit yang sangat parah, dan ayahnya ditugaskan di daerah India. Diceritakan, Digory Kirk memiliki seorang ibu peri atau fairy godmother bernama Mrs. LeFay. Ibu peri ini memiliki andil yang besar, namun Digory tidak diizinkan untuk menemui Mrs. LeFay terlalu sering. Hal ini disebabkan karena Mrs. LeFay memang dilabeli sebagai wanita yang gila. Mrs. LeFay mengklaim dirinya sebagai seorang peri dan mengaku bahwa dia mengetahui keberadaan dunia lain. Ketika Mrs. LeFay mendekati kematiannya, Digory dan paman Andrew diminta untuk menemaninya. Sebelum meninggal, Mrs. LeFay memberikan sebuah kotak ajaib kepada paman Andrew. Nah, bukannya dikasih ke Digory, paman Andrew malah menggunakan kotak ajaib tersebut sebagai ladang bisnis. Dia berencana untuk membangun karir sebagai seorang pesulap atau sejenis magician menggunakan kotak ajaib tersebut. Andrew menyadari bahwa di dalam kotak tersebut terdapat bubuk ajaib dan setelah melakukan semacam riset, ternyata kotak ini berasal dari kota Atlantis. Atas penemuan ini, Andrew memutuskan untuk membuat sebuah perjalanan menggunakan bubuk ajaib tersebut ke dunia lain. Tapi dia belum berani, dia menggunakan objek lain untuk penelitiannya tersebut. Nah, pada musim panas tahun 1900, paman Andrew membuat 2 buah cincin berwarna kuning dan berwarna hijau. Cincin berwarna kuning akan membawa orang yang menyentuhnya ke dunia lain, sedangkan yang berwarna hijau akan membawanya kembali. Masih pada tahun yang sama, paman Andrew berhasil memindahkan seekor marmut ke dimensi atau dunia lain yang disebut dengan The Wood Between the Worlds menggunakan cincin berwarna kuning tersebut. The Wood Between the Worlds adalah sebuah tempat yang istilahnya kayak stasiun gitu guys. Dari sini orang-orang yang datang bisa terkoneksi atau mengunjungi ke 3 dunia yang berbeda, yaitu dunia Charn, Bumi, dan Narnia. Jadi di tempat ini tuh ada semacam portal yang bisa terhubung ke 3 dunia yang tadi. Makanya disebut The Wood Between the Worlds atau hutan di antara dunia-dunia. Sementara itu, ambisi paman Andrew semakin memuncak, hingga pada akhirnya dia menjadikan Digory dan temannya Polly sebagai objek eksperimen. Nah, paman Andrew menyuruh Polly untuk menyentuh cincin berwarna kuning, dan kemudian ia menghilang. Sayangnya, paman Andrew tidak memberi cincin berwarna hijaunya. Alhasil, kemungkinan si Polly akan terjebak di dunia lain tersebut selamanya, dan mungkin ia akan bertemu dengan marmut tadi. Paman Andrew bilang ke Digory, ada 2 pilihan yang bisa dilakukan. Pertama, membiarkan Polly hidup dengan takdir yang tidak diketahui di tempat yang tidak diketahui pula, atau pilihan yang kedua, Digory harus menyelamatkannya. Dan tentu saja, Digory memilih pilihan yang kedua. Sesaat dia berada di The Wood Between the Worlds tadi. Nah, tempat ini tuh kan kayak hutan penghubung ketiga dunia tadi kan. Nah, buat masuk ke salah satu dunianya, ada yang disebut sebagai portal atau istilahnya pintu. Tidak sembarang portal atau pintu, yang ini portalnya justru bentuknya lebih seperti kolam yang dipenuhi dengan air. Nah, di sana ia bertemu dengan Polly. Mereka gak mau lama-lama ada di sana dan ingin segera kembali ke bumi. Karena emang dalam kondisi nggak tahu apa-apa gitu kan, Digory dan Polly melompat ke salah satu kolam secara acak. Akhirnya mereka tiba di sebuah universe atau dunia bernama Charn. Nah, si universe Charn ini ternyata udah kayak planet mati gitu loh. Banyak reruntuhan, terus pokoknya kayak abis peperangan gitulah. Kehidupan di sana seperti telah dirusak oleh sesuatu. Di sana juga tidak terlihat tanda-tanda kehidupan, kecuali satu hal. Pada saat itu, Digory tidak sengaja membaca semacam mantra yang ada di The Charn Bell. The Charn Bell sendiri itu terpasang di sebuah dinding, dan di dinding tersebut tertulis mantra tadi. Nah, si Digory tidak sengaja membaca mantra itu. Dia sama sekali tidak sadar bahwa dia telah membangkitkan permaisuri sekaligus penghancur universe Charn tersebut. Dia adalah seorang wanita bernama Jadis. Yang kemudian kita ketahui bahwa Jadis ini adalah si The White Witch atau penyihir putih dalam film Narnia pertama. Jadi, si The White Witch atau penyihir putih ini bukan asli penduduk Narnia guys. Dia sebenarnya berasal dari universe Charn.
Nah, bagaikan parasit, ketika Diggory dan Polly menemukan jalan untuk kembali ke bumi, si Jadis ini ikut bersama mereka. Di bumi, Jadis membuat banyak sekali kekacauan. Hal ini membuat Diggory merasa harus bertanggung jawab. Nah, untuk menyingkirkan si Jadis ini, dia menggunakan cincin kuning yang dibuat oleh Paman Andrew, dan ternyata ide ini berhasil. Jadis berhasil disingkirkan dari bumi. Tapi, Diggory membuat kesalahan untuk yang kedua kalinya. Dia malah mengirim Jadis bukan ke dunia Charn, melainkan ke Narnia. Dan pada saat itu, menurut bukunya, Narnia itu masih dalam proses pembentukan oleh Aslan, dan Diggory telah menanamkan iblis di universe Narnia. Aslan mengetahui hal ini dan meminta Diggory untuk membuat semuanya kembali pada tempatnya. Untuk melindungi Narnia, Aslan mengirim Diggory ke tempat pepohonan suci yang disebut The Garden of Youth yang bisa melindungi Narnia untuk ratusan tahun. Ketika dia sampai di The Garden of Youth, dia menyadari bahwa Jadis telah mengikutinya. Tidak hanya itu, ternyata Jadis telah memakan buah suci dari pohon-pohon di sana. Nah, si Jadis membujuk dan menggoda Diggory untuk memakan buah-buahan tersebut. Ingat sesuatu? Jadis mengatakan pada Diggory bahwa buah ini akan memberikan kehidupan yang baik untuknya, bisa membuat awet muda, dan dia juga bisa menjadi penguasa Narnia bersama Jadis. Ketika semua godaan ini tidak ampuh, Jadis kemudian mengatakan bahwa buah ini juga akan bisa membuat orang tuanya kembali. Tapi untungnya, Diggory mampu menolak godaan tersebut dan memaksa Jadis untuk pergi ke utara. Akhirnya, Diggory mengambil buah dari pohon tersebut yang berbentuk seperti apel dan menanamnya di Narnia. Semua itu akhirnya menjadi pohon perlindungan untuk Narnia yang disebut sebagai The Tree of Protection. Jadi pohon suci itu tuh ada dua. Pertama yang ada di Garden of Youth, sama satu lagi yang ini, The Tree of Protection. Atas keberanian dan keberhasilan Diggory melawan Jadis, Aslan memberikan buah apel pertama dari The Tree of Protection. Ternyata Jadis memang benar. Ketika buah apel itu diberikan kepada ibunya, ibunya bisa sembuh. Tidak hanya itu, ayahnya yang bertugas di India juga kembali karena mengetahui bahwa dia mewarisi kekayaan Paman Andrew yang meninggal. Jadi di ending, Paman Andrew meninggal, guys. Tapi kayaknya kita lupa deh, terus lemarinya dari mana? Nah, ternyata ketika Diggory memberikan buah apel tersebut kepada ibunya, Diggory mengambil inti buah apelnya yang bagian tengahnya itu loh, terus ditanam di kebun rumahnya. Inti buah apel yang ditanam tersebut tumbuh dengan baik layaknya The Tree of Protection di Narnia. For some reason, pohon yang ada di bumi sama di Narnia itu kayak ngeling gitu, guys. Bertahun-tahun kemudian, pohon yang ada di kebun Diggory semakin menua dan tumbang. Diggory akhirnya membuatnya menjadi sebuah lemari seperti yang kita lihat dalam film pertama. Karena emang pohon tersebut aslinya berasal dari Narnia, jadi ya lemari tersebut bisa terhubung atau ngeling langsung ke dunia Narnia. Oke guys, itu dia teori film lainnya, episode The Chronicles of Narnia. Gak tahu sih ini termasuk ke dalam teori gelap atau tidak. Yang pasti akhirnya kita mengetahui dari mana lemari itu berasal, siapa profesor sebenarnya, dan bagaimana dia mengetahui tentang universe Narnia. Tapi kita pengen nanya nih, menurut kalian, apakah serial film Narnia ini punya makna lain? Ngerasa nggak sih kalau film ini tuh kayak sangatlah religius, dan sebagian orang justru berpendapat bahwa Aslan adalah metafora dari Jesus Christ? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih karena telah menyaksikan video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan konspirasi harian paling update. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.